Shadow, do you hear me? Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gracie Film. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari film Joker. Film ini adalah garapan dari sutradara Todd Phillips dan aktor utamanya Joaquin Phoenix yang berperan sebagai Arthur. Saya mengingatkan kembali kalau ini adalah konten full spoiler. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan lelaki bernama Arthur, seorang laki-laki dengan kelainan saraf. Ia sering tertawa terbahak-bahak dalam situasi yang tidak lucu, sehingga banyak membuat orang melihat dia adalah sosok yang aneh. Ia menyapukan make up ke bibirnya sambil meneteskan air mata. Di balik kesedihannya, ia memaksakan dirinya untuk tersenyum lebar. Kemudian Sin berada di depan toko musik Kenny. Arthur menari-nari dengan kostum badut, membawa papan bertuliskan Everything Must Go. Ia mengalami hari yang sial. Papan yang dibawanya dibawa lari oleh segerombolan remaja nakal. Ia pun mengejarnya, tapi naas. Ia kemudian dihajar oleh remaja-remaja itu hingga ia pingsan. Sin berpindah di tempat psikiater, tempat rutin Arthur curhat dan meminta obat untuk penyakit sarafnya. Kemudian ia pulang naik angkot. Ia melihat seorang anak kecil dan ia pun membuat mimik wajah yang lucu agar anak itu senang. Ibu anak itu pun marah-marah kepadanya. Ia pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan ia memberikan kartu kepada ibu anak itu yang menjelaskan bahwa ia mengidap gangguan syaraf yang menyebabkan ia tertawa terbahak-bahak. Ia pulang ke rumah, ia dan ibunya menyaksikan acara kesukaannya, Murray Franklin. Saking ngefansnya dengan Murray, Arthur pun berhayal menonton acara ini secara langsung di studio. Keesokan harinya Arthur ditawari temannya Randall sebuah senjata. Randall mengatakan senjata itu untuk melindungi Arthur. Ia memberikan kemudahan dalam hal pembayaran. Kemudian Arthur dipanggil atasannya karena pihak toko musik Kenny komplain karena Arthur telah melarikan diri dan membawa papan yang diberikan kepadanya. Dan atasannya juga mengatakan bahwa teman-temannya tidak nyaman dengan keberadaan Arthur. Arthur menjelaskan bahwa kejadian di toko musik Kenny terjadi karena ia diserang, tapi atasannya tidak mempercayainya. Arthur pun tersenyum lebar yang menandakan kesedihan di hatinya. Ia pulang ke apartemennya. Di dalam lift, dia bertemu dengan seorang wanita sambil membawa anaknya yang masih kecil. Arthur pun tertarik terhadap wanita itu. Keesokan harinya, Arthur mengamati wanita itu. Pada malam hari, ia termenung sendiri dan sambil menulis sebuah kalimat. Hal terburuk dari mengidap penyakit mental adalah orang-orang berharap kau bersikap normal. Sin berpindah di suatu rumah sakit, di mana di sana Arthur berjoget dengan gembira sambil menghentakkan kaki. Tanpa sengaja pistolnya terjatuh. Semua anak-anak yang tadinya menikmati pertunjukan menjadi terdiam. Dan Arthur pun dipecat dari pekerjaannya. Arthur pun pulang naik kereta api. Di dalam kereta api ada 3 laki-laki sedang mengganggu seorang wanita. Arthur pun melihat kejadian itu. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Ketiga lelaki itu pun marah dan menghajar Arthur. Arthur pun marah dan menembakkan senjata ke arah mereka bertiga. Arthur kemudian berlari sekencang-kencangnya. Dia panik dan ketakutan. Tapi dia menari-nari seolah-olah dia senang dengan tindakannya. Media ramai memberitakan kejadian pembunuhan 3 lelaki di kereta api. Di suatu acara televisi, Thomas Wayne yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota di kota Gotham diwawancarai mengenai pendapatnya tentang kematian 3 lelaki itu. Thomas mengatakan bahwa pembunuh bertopeng badut adalah pengecut. Dia iri terhadap orang yang lebih sukses dan takut menunjukkan wajahnya. Dan apabila orang pemalas tidak berubah, maka akan disebut sebagai badut. Arthur yang mendengar berita itu menggetarkan kedua kakinya. Kemudian Sin diperlihatkan di tempat psikiater. Arthur kecewa karena psikolognya tidak pernah menyimak apa yang diucapkan dari mulut Arthur. Sang psikolog hanya menanggapi dengan pertanyaan yang sama. Psikolog juga mengatakan tidak ada lagi konsultasi dan obat gratis karena pemerintah sudah memangkas anggaran. Sin berpindah di suatu tempat pertunjukan stand dapat apresiasi dari penonton. Dan wanita idamannya pun ikut menonton dan tertawa melihat pertunjukannya. Arthur dan wanita idamannya pulang bareng dan mereka melihat ada poster bertuliskan badut pembunuh. Ketika tiba di rumah, ibunya berpesan agar Arthur mengirimkan surat untuk Thomas Wayne. Hal yang sering ibunya lakukan, namun Thomas Wayne tidak pernah membalas suratnya. Arthur pun penasaran apa isi suratnya. Arthur membuka dan membaca surat itu. Ternyata isi surat itu mengatakan bahwa Arthur adalah anaknya Thomas Wayne. Arthur pun terkejut.
Arthur pun meminta ibunya untuk mengatakan kebenaran itu. Ibunya mengatakan bahwa dulu ia dan Thomas saling mencintai, dan Thomas harus menjaga reputasi sehingga hal itu dirahasiakan. Keesokan harinya Arthur pergi ke rumah Thomas. Ia bertemu anak laki-laki bernama Bruce yang merupakan anak Thomas Wayne. Arthur menghibur anak itu agar tertawa, tapi Bruce ditarik oleh penjaga itu berkata bahwa Fanny Fletch adalah orang dengan gangguan jiwa. Arthur pun mencekik penjaga itu. Arthur mengatakan bahwa Thomas Wayne adalah ayahnya. Setelah itu Arthur berlari. Setiba di rumah, ia melihat sedang duduk di depan rumah sakit. Arthur didatangi oleh 2 orang detektif yang menceritakan kejadian kenapa ibunya seperti ini. Ternyata sebelum ke rumah sakit, ibunya ditemui 2 orang detektif yang hendak mencari Arthur. Dan ibu Arthur langsung histeris, kepalanya terbentur lalu pingsan. Detektif itu mengajukan sejumlah pertanyaan yang mencurigai Arthur mengenai pembunuhan terhadap 3 lelaki yang terjadi di kereta saat itu. Tetapi Arthur tidak menanggapinya. Sambil menjaga ibunya, Arthur termenung dan menyaksikan pertunjukan Murray Franklin di TV. Awalnya ia tertawa mendengar lawakan Murray, tapi Murray Franklin mendapat kiriman rekaman dari klub komedi Pogo di Gotham. Ia mengejek pertunjukan Arthur, dan Arthur pun menjadi kecewa. Arthur juga melihat liputan demonstrasi menentang Thomas Wayne, dengan para demonstran yang memakai topeng badut. Arthur pun ikut menyusup masuk dalam rombongan orang berdemo itu ke dalam gedung seraya memakai seragam pelayan. Di dalam gedung, ia melihat para elit politik sedang berkumpul bersama menonton film komedi. Ia pun melihat Thomas Wayne berada di toilet. Ia menemui Thomas Wayne. Tapi Thomas Wayne berkata bahwa Arthur bukan anaknya. Thomas juga berkata bahwa Arthur adalah anak adopsi Fanny Fletch, dan Fanny Fletch adalah pasien rumah sakit jiwa. Tapi Arthur berkata, "Ayah, ini aku. Ayolah." Thomas pun menonjok Arthur. Hati Arthur bertambah hancur. Keesokan harinya Arthur mendapat telepon dari tim Murray Franklin karena tayangan Murray yang mengejek performa Arthur mendapat respon luar biasa, sehingga Arthur diundang untuk menjadi bintang tamu. Lalu Arthur pergi ke rumah sakit jiwa Arkham, meminta data ibunya, dan petugas menemukan bahwa data itu sudah 30 tahun yang lalu. Ternyata Fanny Fletch adalah pasien penderita gangguan delusi dan mempunyai kepribadian narsistik, bersalah karena membiarkan anak adopsi disiksa kekasihnya. Arthur tertawa terpingkal-pingkal membaca itu. Ia pulang ke apartemen dalam keadaan basah kuyup. Ia masuk ke dalam apartemen wanita idolanya dan ia membunuhnya. Kemudian ia ke rumah sakit dan membunuh ibunya dengan menekankan bantal ke wajah ibunya. Kemudian adegan kembali di apartemen Arthur. Ia menonton acara Murray Franklin. Ia melatih dirinya bagaimana nanti jika ia menjadi bintang tamu pada acara tersebut. Ia mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk hadir di acara Murray Franklin. Datanglah temannya Gary dan Randall ke apartemen Arthur untuk berbelasungkawa atas kepergian ibu Arthur. Randall membahas tentang polisi bahwa ingin memastikan bahwa pernyataan kita sama. Arthur yang sudah muak melihat kedatangan dan ucapan Randall langsung menancapkan gunting pada leher dan mata Randall. Gary yang melihat kejadian itu menangis ketakutan, lalu Arthur membiarkan Gary pergi. Dan Arthur